Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 6 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menjanjikan keselamatan bagi kami. Perkenankanlah kami mengabdi kepadamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelemaan Putramu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikol dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah semakin dekat menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sudah memasuki hari Senin Pekan Advent yang kedua. Dalam sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memiliki harapan. Memiliki harapan menjadi isi dan warna pokok pada masa Advent ini. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Alasan untuk tidak takut terletak pada pengharapan yang harus hanya digantungkan pada tindakan Allah. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran.
Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Saudari-saudaraku yang terkasih, tindakan Allah yang paling jelas tampak dalam tindakan Tuhan Yesus yang membuat orang lumpuh itu dapat berdiri dan berjalan lagi. Tetapi penyembuhan dari kelumpuhannya itu kiranya bukan yang pertama-tama, karena yang terpenting adalah orang lumpuh itu menerima penyembuhan batin atau hati yang berupa pengampunan dosa. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah warta paling mengejutkan dan menentukan bagi orang lumpuh itu. Ia berharap pada penyembuhan, tetapi malah menerima lebih dari sekedar kesembuhan secara fisik, bahwa ia bisa berjalan lagi. Ia menerima kesembuhan yang rohani juga, yang batin, pengampunan atas dosa-dosanya. Sakit atau rasa tertekan secara batin karena dosa adalah beban yang paling berat dalam hidup seseorang. Yang namanya sakit fisik memang sakit, tetapi orang masih bisa memakluminya. Berbeda kalau itu rasa bersalah karena dosa. Sering terbawa sampai seumur hidupnya. Intinya, akhirnya yang paling dibutuhkan orang adalah pengampunan dosa, dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka seruan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama akhirnya adalah pengharapan atas tindakan Allah yang justru terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang berkuasa atas pengampunan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua umat Kristiani selalu dapat dan boleh menikmati pengampunan dosa itu. Pengampunan dosa terjadi saat kita dibaptis waktu itu. Lalu dalam setiap kita merayakan Ekaristi, dan juga terutama ketika kita menerima sakramen tobat secara personal, secara pribadi dalam pengakuan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, mohon pengampunannya di masa Advent ini, di masa penantian dan pengharapan kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Semoga lewat penyesalan yang kita alami dan kita wujudkan dalam sakramen tobat, dalam permohonan ampun kepada Tuhan, kita siap untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu, ku dalami citramu Tuhan. Namun tawar daya ingatan, hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padamu. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga,
komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.